Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Administrasi Publik 2023C, Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya Laraswati dengan NIM 230211065. Judul yang akan kita presentasikan hari ini adalah mengetahui manajemen permodalan agar tidak salah pilih modal. Perkenalkan, saya Ihsan Isna Humaira dengan NIM 230211120. Perkenalkan, nama saya Melia Anggreni dengan NIM 230211009. Halo guys, perkenalkan nama saya Anggun Bilkis Iswara dengan NIM 230211014. Saya Laraswati dengan NIM 230211065. Perkenalkan, nama saya Salsa Octaviana dengan NIM 230211101. Perkenalkan, nama saya Irma Nurjanah dengan NIM 230211060. Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan juga kemajuan suatu bank, sekaligus untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Modal menurut tradisional didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan suatu pemilik saham atau perusahaan. Sedangkan modal menurut buku didefinisikan sebagai kepentingan kekayaan besi atau net worth, yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban atau liabilities. Modal kerja dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk membiayai kegiatan produksinya sehari-hari, di mana modal kerja yang telah dikeluarkan itu diharapkan dapat kembali masuk dalam jangka waktu yang pendek melalui hasil penjualan produksinya. Tips mengelola modal kerja. Yang pertama, buat perencanaan keuangan yang matang. Kedua, buat laporan laba rugi yang detail. Ketiga, gunakan modal kerja sesuai posnya. Keempat, buatlah rekening bisnis sendiri. Dan yang kelima, lakukan penagihan piutang. Pentingnya masalah keuangan. Setiap organisasi usaha atau perusahaan menganggap bahwa masalah keuangan memegang peran sentral karena tanpa dana, perusahaan tidak akan berjalan dengan baik, sehingga menuntut pimpinan perusahaan atau wirausaha untuk dapat mencari dana sesuai dengan yang dibutuhkan dari berbagai alternatif sumber, serta dapat mengalokasikannya secara efektif dan efisien. Fungsi keuangan dan permodalan. Maksud keuangan meliputi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan keuangan. Sedangkan fungsi permodalan meliputi pengumpulan dana dan penggunaannya untuk membiayai kegiatan perusahaan. Adapun fungsi manajemen keuangan yaitu yang pertama, perencanaan, yaitu meliputi perencanaan arus masuk dan keluar kas perusahaan serta pengadaan. Yang kedua, alokasi dana, proses pengalokasian dana terhadap kebutuhan perusahaan agar perusahaan dapat mencapai hasil yang maksimal melalui pengalokasian dana yang paling efisien. Yang ketiga, ada kontrol, yaitu melibatkan pengendalian keuangan dan memastikan bahwa keputusan keuangan dipatuhi. Yang keempat, ada pemeriksaan, yaitu menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan dan memastikan bahwa keuangan dikelola dengan baik. Yang kelima, laporan, melibatkan pengumpulan dan pengawasan informasi keuangan perusahaan. Adapun tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rencana keuangan adalah panduan atau pedoman yang disusun oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dan membantu peningkatan nilai perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah perencanaan keuangan. 1. Menetapkan tujuan perencanaan keuangan perusahaan secara lengkap. 2. Menggunakan perencanaan keuangan sebagai organisasi
kita menentukan tujuan investasi agar dapat memilih jenis investasi yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu memahami resiko investasi. Sebelum berinvestasi, hendaknya kita memahami resiko apa saja yang mungkin akan terjadi di masa depan ketika kita berinvestasi sehingga dapat mencegah atau mengurangi kegagalan usaha. Saya akan melanjutkan untuk membahas hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum berinvestasi. Selanjutnya adalah menentukan jangka waktu investasi. Menentukan jangka waktu sangat penting. Seperti jika Anda ingin berinvestasi untuk jangka pendek, maka investasi yang tepat adalah investasi yang liquid seperti deposito atau reksadana seperti pasar uang. Namun jika ingin berinvestasi jangka panjang, maka diperlukan investasi yang memiliki potensi keuntungan yang besar seperti saham atau properti. Selanjutnya adalah memilih jenis investasi yang tepat. Banyak sekali jenis investasi seperti obligasi, saham, reksadana, properti, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada diversifikasi portofolio investasi. Diversifikasi portofolio investasi berarti membagikan investasi Anda ke berbagai dalam jenis investasi yang berbeda-beda. Dengan melakukan diversifikasi portofolio investasi ini, risiko investasi dapat dikelola dengan lebih baik dan potensi keuntungan dapat meningkat atau ditingkatkan. Yang terakhir, mencari alternatif permodalan. Beberapa alternatif permodalan yang dapat dipertimbangkan meliputi A. Equity crowdfunding merupakan teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. B. Angel investor, investor perorangan yang memberikan modal dan saran kepada perusahaan startup atau usaha yang sedang berkembang. C. Peer-to-peer lending, platform pinjaman yang menghubungkan peminjam langsung dengan para investor. D. Securities crowdfunding, instrumen pasar modal yang dapat memberikan permodalan khususnya bagi UMKM yang belum mendapatkan akses perbankan. E. Jual atau menyewakan aset untuk modal usaha. Karena dimulai maka akan juga diakhiri. Jika diakhiri tanpa dimulai, itu bukan presentasi melainkan masalah hati. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi